Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita harus merasakan betul Bapak Ibu nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, nikmat besar itu adalah nikmat umur Bapak Ibu. Masih hidupnya kita, masih punya umur kita, itu nikmat besar sekali. Karena taubat itu berlaku ketika umur masih ada. Jadi kalau umur kita tidak ada lagi, kita sudah pindah ke alam selain dunia, ketika itu kita bertobat tidak diterima lagi. Maka apapun persoalan yang sedang ada dalam diri kita, perangai anak, perangai suami, perangai menantu, perangai siapapun yang sedang masuk dalam pikiran kita, buang itu jauh-jauh. Katakan dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang mendapatkan nikmat yang banyak. Kemudian Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat At-Takatsur, surat 102 di ayat 1 dan 2-nya Bapak Ibu. Ini kami sampaikan terinspirasi dari khutbah Jumat yang di pertama ganjil ini yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Sofir Hadi. Beliau ahli tafsir Bapak Ibu dan beliau menyampaikan itu dengan ilmunya. Apa kata Allah di sini? Alhaakumut takatsur. Alhaakumu, kamu telah dilalaikan. Dilalaikan apa? At-takatsur. Kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Arab yang ada di terjemahan Al-Qur'an, dikatakan di situ bermegah-megahan. Di at-takatsur itu bermegah-megahan. Tapi Allah tunjukkan lagi di surat Al-Hadid ayat 20 tentang takasur itu, tentang yang bermegah-megahan itu. Apa kata Allah? Wa tafakhuru bainakum wa takassur fil amwal wal aulad. Ya, fil amwal wal aulad. Jadi di sini juga dikatakan dalam surah Al-Hadid berlomba-lomba, bermegah-megahan, memperbanyak fil amwal wal alwad. Artinya di sini Bapak Ibu, at-takatsur berlomba-lomba di sini dikarenakan harta dan wal aulad dan keturunan. Inilah dan kita melihat Bapak Ibu memang inilah yang melalaikan orang. Sebenarnya melalaikan dari apa kata Ustaz Sofyan kemarin? Kita lupa, banyak orang lupa untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Surah Az-Zariyat ayat 56 itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Artinya memang itu satu-satunya yang kita kerjakan. Ustaz itu kemarin mencontohkan, misal dalam masjid ada ustaz di masjid, ada Ustaz Sofyan Hadi di masjid. Nah, berarti di masjid itu ada juga di luar Ustaz Sofyan Hadi. Tapi kalau dikatakan hanya Ustaz Sofyan Hadi di masjid, maka hanya dia di masjid, di luar tidak ada. Begitu juga dengan di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Berarti kita memang Bapak Ibu sering kami katakan di sini, kita mohon setiap detik yang kita lewati bernilai ibadah. Kenapa? Karena memang setiap detik yang kita lewati itu harus bernilai ibadah dan itulah tugas kita. Maka di sini dikatakan alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan dari tujuan pokokmu untuk beribadah karena harta dan keturunan. Dan memang seperti itu kejadiannya Bapak Ibu. Kita Ustaz menggambarkan, kenapa terlambat dia sholat? Ini masih melayani orang belanja itu harta. Bakal terlambat sholat, yolah nak mengengek lah tadi lah payah mantuannya para terlambat sholat. Itu melalaikan Bapak Ibu, melalaikan dia sholat juga pilalai.
ada yang lebih parah lagi, tidak hanya melalaikan, betul-betul meninggalkan fungsi dia dalam beribadah. Allah suruh berdagang itu harus jujur, dia menipu, maka dia sudah at-takasur, melalaikan dia, bahkan meninggalkan aturan ibadah itu. Maka itu Bapak Ibu ya, kita harus sadar sesadar-sadarnya fungsi keberadaan kita di dunia ini. Dan kita lihat Bapak Ibu dalam surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 6, apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, siapapun yang merasa manusia, dengar ini. Innaka kadihun ila rabbika kadhan wa mulaqih. Sungguh kamu, kata Allah, kadihun, telah bekerja keras, ila rabbika, menuju Tuhanmu. Ini yang kita lupa, bekerja keras ya. Allah ingatkan ila rabbika, menuju Tuhanmu, menuju Tuhan waktu mati. Kadhan fa mulaqih, dengan sungguh-sungguh maka kamu akan menemuinya. Kita kerja keras dengan sungguh-sungguh dan kita akan menemui Tuhan kita. Maka diingatkan selalu Bapak Ibu, kami sering berulang-ulang mengatakan di sini, bila jaga diulang, awak kini kau memang betul-betul menunggu mati. Kita kerja keras untuk menunggu mati. Maka kalau kita kerja keras tetap dalam hal wa mal khalaqul jinna wal insa liya'budun, kita kerja keras tetap dalam rangka beribadah kepada Allah, kita menuju mati tidak masalah. Tapi kita bekerja keras, tapi kita lalai, tidak ikut aturan Allah, kita menuju mati ini. Alangkah malangnya kita. Itulah yang dikatakan ketika kita meninggal dunia Bapak Ibu, 3 yang mengantar. Harta kita mengantar, keluarga mengantar, amal mengantar. Harta balik, kemudian keluarga balik, hingga amal yang menemani kita. Kalau kita misal Bapak Ibu betul-betul menjadikan harta kita, anak kita betul-betul jadi amal, maka walaupun dia balik sebentar di dunia, tapi pahalanya mengalir di kita. Ya, harta kita yang balik itu, mobil kita balik, tapi kita sudah wanti-wanti anak kita. Tidak semua orang Allah kasih mobil ini. Allah izinkan kita dapat mobil, jangan gunakan mobil ini untuk maksiat, jangan mobil ini lalai. Gunakanlah mobil ini untuk mengantar kita ke masjid, untuk kita silaturahmi, untuk melihat orang meninggal, untuk melihat orang sakit. Katakan sama anak kita. Maka walaupun kita masuk dalam kubur Bapak Ibu, sepertinya hartanya pulang, pahalanya sampai ke kita. Juga anak kita, keluarga kita yang pulang, istri kita wanti-wanti, tutup aurat dengan baik, jaga anak kita dengan baik. Itu juga dengan anak kita, perhatikan sholat kita, perhatikan ibu kita, kasih sayang adik kakak. Kita katakan seperti itu. Kita masuk kubur, anak kita pulang, pahalanya menemani kita. Untuk itu Bapak Ibu, sadarlah kita sadar-sadarnya bahwa kita hidup ini yang kita tunggu adalah mati. Bapak Ibu, matilah dalam keadaan husnul khotimah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada yang mendengar. Pak Adi Tile atas ceramahnya, mengingat kami semua kami. Ingat apa? Ingat kematian. Astagfirullahaladzim. Samurin tenasinya, Pak.